untuk membawakan materi sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh para pengundang Anda. Dan tidak ada maksud untuk menggurui ya atau juga mengajari, hanya sharing sebuah peluang bisnis di era digital. Ya, nanti sekiranya peluang ini cocok bagi Bapak Ibu semuanya, silakan diambil. Kalau tidak dicocok, minimal Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini mendapatkan informasi baru tentang era digital, Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan operator. Kita langsung saja ya. Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan janji para pengundang Anda, di mana pada malam hari ini Anda ditawarkan sebuah peluang bisnis di era digital. Ya. Apa itu bisnisnya, apa itu peluangnya, saya akan sampaikan. Namun sebelum itu, kita coba sama-sama dulu flashback kembali ke belakang. Terkadang ada hal-hal atau sesuatu hal yang kita kurang sadar atau kita kurang menempatkan diri pada suatu posisi ketika beberapa hal terjadi di lingkungan kita atau sebuah hal terjadi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Ya, langsung saja, operator. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk ke materi inti, kita sama-sama flashback terlebih dahulu, di mana era itu selalu berubah. Ya, perubahan era terus terjadi. Sama-sama kita ketahui dari zaman dahulu sejarah berbicara ada era agraris, ya, di mana era agraris ini, Bapak Ibu semuanya, siapa sih orang-orang yang memegang kendali pada waktu era agraris adalah orang-orang yang menguasai pertanahan atau perkebunan yang luas. Merekalah yang punya opportunity atau kesempatan pada waktu itu yang sangat besar. Bagi yang tidak melihat, mereka hanya menjadi pekerja pada waktu itu. Ya, itu di era agraris. Kemudian era agraris berlalu, ya, berganti dengan era industri. Era industri, beberapa orang yang melihat peluang di era industri, mereka membangun pabrik-pabrik. Ya, mereka membangun pabrik A, pabrik B, pabrik C, sehingga mereka menguasai pada era itu. Dan mereka mempunyai kesempatan dan peluang yang besar pada waktu itu, Bapak Ibu. Ya, yang tidak melihat pada waktu itu sama juga menjadi pekerja di era industri. Kemudian bergeser lagi, Bapak Ibu, bergeser lagi era ke era yang namanya era informasi. Ya, di mana informasi ini orang yang jeli pada waktu itu menangkap sebuah peluang media informasi, ya, mendapatkan peluang atau opportunity yang besar pada waktu itu. Siapa itu? Seperti pemilik Facebook, pemilik Twitter, dan sebagainya. Yang tidak melihat peluang di era informasi pada saat itu hanya menjadi penikmat dari media informasi. Kemudian bergeser lagi era, Bapak, yang namanya era di digital. Kapan itu era digital? Saat ini. Ya, ada yang kita kenal seperti artificial intelligence, kemudian Internet of Things, 3D, Big Data. Nah, Bapak Ibu semuanya, era ini sedang terjadi. Dan semua era ini adalah kejadian. Ya, siapa yang bisa menangkap sebuah peluang di saat pergeseran era, maka dia yang akan mendapatkan opportunity yang besar. Nah, pertanyaannya, ya, opportunity apa Bapak Ibu semua yang bisa kita ambil di era digital saat ini? Hanya saja Bapak Ibu, di era digital saat ini banyak sekali masalah-masalah di pergeseran lagi era, di tengah-tengah era digital ini adalah era apa? Yang kita sedang alami pada saat ini Bapak Ibu, yaitu era pandemik. Ya, dampak pandemik di dunia pada saat ini yang kita kenal sebagai COVID-19 atau COVID-19, ya, banyak sekali usaha-usaha dikena dampak, ya. Banyak juga karyawan-karyawan yang di PHK karena banyak juga perusahaan yang tutup, ya. Kemudian para usaha-usaha mikro, menengah, itu semua pada gulung tikar. Kenapa? Karena kena dampak dari pandemik di dunia ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini adalah kejadian. Ya, pergeseran era kejadian. Adanya pandemi kejadian. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun Bapak Ibu semuanya dengan kejadian yang ada. Ya, seperti tadi dampak COVID ya. Apakah kita harus salahkan pemerintah? Tentunya tidak. Saat ini pemerintah sedang berusaha, ya, berusaha sekuat mungkin membuat kondisi normal. Nah, bagaimana dengan kita sebagai warga negara? Tentunya kita harus jeli dan pandai menangkap sebuah peluang-peluang di mana era kita berdiri. Ya, karena kejadian tidak bisa kita hindari. Sekarang tinggal bagaimana kita mencari solusi atas sebuah kejadian tersebut. Nah, solusi Ibu semuanya. Solusinya pada malam ini, solusi yang ditawarkan oleh para pengundang Anda wajib mendengarkan solusi ini, Bapak Ibu. Bisa survive di era pandemik dan juga bisa menjadi orang yang besar di era pandemik.
Apa itu Bapak Ibu? Nah, solusi banyak sekali. Ini kami akan menyampaikan salah satu solusinya apa Bapak Ibu? Milikilah aset dan bisnis yang produktif di era di mana Anda berdiri. Ya, milikilah aset dan usaha yang produktif di mana era Anda berdiri. Ya. Nah, selama ini Bapak Ibu semuanya, kita hanya terkungkung oleh sebuah konsep bisnis yang kita anggap barang nyata, konvensional, dan sebagainya. Contoh, sertifikat. Sertifikat orang berbisnis. Saat itu saya, waktu belum bisnis, saya dan itu semuanya berwujud. Ini harus jelas, nggak berusaha yang Recording in progress. Namanya apa? Aset digital. Ya, aset digital. Salah satu aset digital yang akan kami paparkan pada malam hari ini adalah cryptocurrency. Banyak sekali aset digital di luar sana, Bapak Ibu. Seperti online juga aset digital. Ya, kayak seperti salah satu toko online terbesar di dunia, Amazon. Ya, itu meraup keuntungan yang sangat besar dan itu aset digital. Tetapi tidak semua orang mampu membuat seperti itu. Pada semuanya, kami menyampaikan sebuah aset digital yang bisa kita miliki dan juga kita bisa melakukan bisnis aset digital atau jual beli aset digital yang namanya cryptocurrency yang bisa mendatangkan keuntungan yang tidak kalah besarnya dengan keuntungan aset-aset digital yang lain atau bisnis-bisnis konvensional yang lain, Bapak Ibu semua. Nah, apa itu cryptocurrency, Bapak Ibu? Pada malam hari ini saya akan jelaskan secara singkat saja. Cryptocurrency adalah sebuah penemuan atau fenomena teknologi, ya, di mana teknologi ini menghasilkan sebuah sebuah teknologi namanya blockchain. Blockchain ini kayak buku besar yang terdiri dari algoritma matematika tingkat lanjut yang sangat rumit. Ya. Nah, algoritma ini menghasilkan sebuah aset digital atau aset atau komoditi digital. Ya, apa itu? Banyak sekali komoditi-komoditi digital yang lahir dari blockchain ini, yang sifatnya bisa digunakan untuk alternatif transaksi dan juga bisa untuk aset bernilai yang Anda miliki. Kemudian dia sifatnya desentralisasi, tidak ada pihak manapun atau pihak ketiga yang menjadi perantara dari sebuah transaksi atau ketika Anda ingin memilikinya. Jadi dia transaksinya bersifat langsung, peer-to-peer. Dan banyak sekali penggemar cryptocurrency ini dengan teknologi blockchain karena apa? Karena aman, mudah, jari transaksi digital ini atau cryptocurrency ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu sekilas tentang cryptocurrency. Lebih lengkap lagi nanti Anda silakan cari literaturnya di website ya, cryptocurrency. Anda tanyakan saja dengan Mbak Google, Anda akan mendapatkan informasi kripto secara jelas. Ya. Kemudian